Ya, kita bahas soal nomor 3 di sini ya. Ini soal tentang Deret Fourier di situ. Ya. Nah, oke, kalau kalian lihat persoalan di sini di Deret Fourier ini, ya bisa nih persoalan ini kan persoalan yang nggak mudah ya. Kalau kita lihat di sini Deret Fourier itu. Tapi meskipun nggak mudah, langkah-langkahnya itu sudah jelas ya, gitu. Oke, ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya. Nah, kalau misalkan Deret Fourier itu pertama itu rumuskan dulu ya, variabel-variabel yang penting gitu ya. Nah, yang jelas kalau kita merumuskan dari Fourier itu kita harus lihat apa yang ditanyakan, yaitu fungsi fx-nya yang kita buktikan nih ya. Fx-nya itu fungsi fx itu sama dengan a0 per 2 ya, tambahkan jumlahan deret dari 1 sampai tak hingga an ya cosinus n omega x ya. Ya, an itu nempel sama cos ya, tambahkan dengan ya sigma n1 tak hingga bn ya sinus n omega x situ ya. Nah, lalu A0 AN BN ini yang perlu kita cari ya di sini. A0 itu kan perumusannya yang pernah kita bahas itu adalah, yang sudah pernah kita turunkan itu adalah 2 per T ya. Integral dari min T per 2 sampai T per 2 ya. Fx dx ya. Lalu ada AN juga ya. AN itu 2 per T juga, itu dari min T per 2 sampai T per 2 ya. Fx cosinus n omega x dx. Lalu ada juga bn ya. Bn itu sama dengan 2 per T ya, min T per 2 sampai T per 2 ya. Fx ya sinus n omega x dx ya, begitu. Nah, oke, di sini bahwa T itu adalah informasi dari periode ya, dan omega adalah frekuensi dari definisi dari frekuensi ya. Frekuensi sudut dalam hal ini periodisitasnya itu bagaimana ya. Sedangkan A0 ya, A0 AN BN inilah yang akan nanti kita tentukan, yaitu berupa konstanta. Nah, ini cara berpikirnya ya. Nah, jadi perumusan akhir itu nanti kita akan masukkan ke perumusan di nomor 1 ini ya. Nomor 2, nomor 3 ya. Nomor 1 ini jawaban akhirnya dimasukkan ke nomor 1, yang mana kita butuh informasi dari A0 ya, ini AN ini, dan BN gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang perlu kita tentukan gitu. Nah, untuk menentukan itu ya, mula-mula pertama kita harus tahu informasi periode, frekuensinya, dan konstantanya berapa. Oleh karena itu kita butuh informasi dari gambarnya ya, gambarnya. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu tentu saja bergantung dari apa? Bergantung dari fungsi fx-nya ya. Ini kalian harus bisa gambar fungsi fx ya. Itu 0, 1 ya, dari min pi ya, min pi x sampai pi per 2, dan ini dari pi per 2 ya, x sampai pi ya. Kalian harus bisa gambar ya. Kalau kalian nggak bisa gambar, kacau udah ya, nggak mungkin menjawab soalnya nanti itu ya. Nah, oke, ya kita gambar dulu. Nah, ini kan ya, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, sumbu y apa? Sumbu y adalah fx ya. Dalam hal ini fungsi yang nanti kita akan cari di situ. Nah, ini sumbu x-nya ya adalah sumbu x itu sendiri. Nah, di sini ada nilai 1 ya, buat saja 1 tuh di sini gitu kan. Lalu ya, lalu di sini ada yang 1, ada yang 0 ya. Nah, gitu kan. Ada yang 1, ada yang 0. Nah, 0 itu nilainya dari min pi sampai pi per 2 ya. Nah, jadi artinya kalian punya nilai pi per 2 ya. Kalau misalkan pi itu segini ya, ini min pi segini, terus pi kan segini. Nah, artinya pi per 2 itu kan adalah setengahnya kan ya. Pi per 2 setengahnya, min pi per 2 setengahnya, yang ini kan min pi, ini pi per 2 setengahnya ya. Artinya kalian punya di sini adalah yang di sini adalah ini, kalau min pi berarti di sini min 3 pi per 2, yang ini min 2 pi ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini 3 pi per 2, yang ini 2 pi ya. Berikutnya gambarkan begitu kan. Nah, dari sini ya, nilainya 0
0 itu dari min pi sampai pi per 2. Ya, berarti 0 itu di sini dia. Ya kan? Nah, itu betul gak sih? Itu min pi sampai pi per 2. Min pi sampai pi per 2. Berarti dari mana? Dari sini kan? Ini ya. Ini dari min pi sampai pi per 2 nilainya 0 di sini. 0 kan di bawah, ya. Ini kan harus bisa gambar nih, ya. Mutlak harus bisa itu. Terus setelah itu nilainya 1. 1 tuh dari pi per 2 sampai pi, ya. Dari pi per 2 sini ya sampai pi. Nah, ini. Nah, cuma segini fungsinya. Nah, gitu kan? Ya. Itu. Nah, ini begitu ya. Oke. Berarti ini kan bisa tulis gini. Nah, gini ya. Ini bentuk fungsinya. Nah, ini kan. Jadi nanti periode ini berulang secara periodik ya, begitu. Berulang secara periodik, gitu kan. Nah, ya nanti ini kalau kalian perluas gambarnya ini bisa bisa terus-terusan ini. Dari sini ini nanti gini ya. Ini di sini gambarnya. Nah, di sini juga ada gambarnya nanti dan seterusnya ya. Nah, sebentar ada yang mau masuk ini. Bentar. Aku ACC dulu. Ya. Oke. Oke, sebentar. Tadi kemana tadi? Ini ya. Nah, itu ya kalau kita lihat di sini ya kan bisa perluas nanti gambarnya di sini. Nah, ini dari dari ya min pi ya di sini ya. Nah, ini kan sampai di sini. Min pi sampai 3 pi per 2 ini ya. Ini. Nah, ini nilainya 1. Nah, ini kan. Oke, kalian bisa gambarkan di sini ya. Ini tanpa ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Nanti kalian gambarkan juga seterusnya di sini 0 ya. Nah, itu ini kalian perluas gambarnya dan berarti kan kalau sini min pi per 2 sampai min pi, berarti kan di sini min 3 pi per 2 sampai ini. Ini berapa kotak nih? 1 2 3. Berarti 1 2 3 di sini ya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, nanti artinya kalau kalian lihat di sini maka kalian bisa cari periodenya. Ya, periode itu apa? Periode itu keberulangannya. Keberulangannya kan di sini kan berbentuk gambar yang gini. Nah, gini kan. Panjang gini ya. Nah, kan dia berulang di sini. Berulangnya gini. Nah, ini kan. Nah, berulangannya berbentuk ini kan. Dia berulang terus dari gini. Ya kan? Gini. Ya, berulang. Nah, dia bentuk ini. Berulang terus, ya. Nah, kalau mencari periode itu harus tahu keberulangannya itu berbentuk apa di situ. Ya, maka di sini periodenya dari min pi sampai pi. Ya, di sini maka periodenya adalah T ya dari pi dikurangi min pi. Besarnya sama dengan 2 pi begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Periodenya sebesar 2 pi di situ. Nah, lalu ya setelah tahu periode, maka kalian bisa tahu frekuensinya, ya frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Ya frekuensi itu kan omeganya ya. Omega itu kan sama dengan 2 pi per t. Sehingga kalian punya 2 pi, t-nya adalah 2 pi itu sama dengan 1. Ya. Sehingga nanti perumusan ini omeganya, t-nya itu bisa diganti ya, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini, ya, yang jadi pertanyaan di sini yang berikutnya yang ketiga itu adalah cari konstantanya, ya cari konstantanya. Konstanta ya A0 ya AN dan BN. Ya. Seperti biasa, ya kalian bisa lihat ini A0 AN BN. Kenapa kita cari ini ya? Karena T dan omeganya sudah diketahui, gitu ya. Nah, sekarang persoalannya ini berapa? Kalau kita ingin mengetahui A0 AN BN, sebisa mungkin kita harus tahu fungsinya ya, fungsi Gasal atau genap ya, atau bukan keduanya. Ya, ini jadi pertanyaan ini. Ya. Atau bukan keduanya. Karena bisa saja suatu fungsi itu bukan fungsi Gasal maupun fungsi genap. Ya, ada yang fungsi Gasal doang, ada yang fungsi genap doang, ada yang fungsi Gasal, ada yang bukan keduanya, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, karakteristik fungsi Gasal itu kan apa namanya bisa berupa pencerminan di situ, ya. Fungsi Gasal, ya. Nah, karakteristik fungsi Gasal. Fungsi Gasal itu bentuknya seperti apa? Kalau kita pernah gambarnya, kita buat plot gitu misalkan ya. Nah, gitu kan. Fungsi Gasal. Nah, terus ada fungsi genap. Fungsi Gasal itu ciri-cirinya gini. Kalau kita punya titik di sini, ya. Misalkan di min 1 ya, di sini dia. Nah, terus
kalau misalkan nilai satunya itu di sini, ya bisanya tuh nggak, ya nggak apa namanya, nggak bisa dicerminkan, ya nggak bisa dicerminkan begitu. Ya, ini memenuhi karakteristik, ya f min x itu sama dengan minus fx, ya. Nah, kalau fungsi genap, ya fungsi genap itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi misalkan kalau kalian punya suatu fungsi begini, ya gitu ya. Nah, ini harus bisa kalian bedakan. Misalkan kalau kalian punya nilainya apa? Nilainya di sini misalkan min 1, di sini 1, ya. Maka nanti, ya, nilainya gini. Misal contoh ya, gini. Ya. Nah, gini. Nah, ini bisa dicerminkan, ya. Dari sini dari min 1 ke 1 bisa dicerminkan kan di sini. Nah, gini kan. Nah, di setiap titik itu nilainya sama, ya. Sehingga ini memenuhi, ya, f min x itu sama dengan fx, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di persoalan sini, ya, fungsi fx ini bukan fungsi Gasal maupun fungsi genap. Kalau dilihat itu kan. Nah, ya bukan fungsi Gasal maupun genap, ya. Contohnya yang persoalan kita tadi, ya, kita lihat di sini, ya. Kan segampang itu kan kita melihat pola gitu kan. Nah, gitu. Kalau kalian nggak tahu, tanya ya, jangan diam saja. Gitu kan, bentuknya tadi kan seperti ini. Nah, ini kan, ya. Dari min pi, ya. Nah, dari min pi tadi sini, ya kan. Tuh, nah itu dari mana tadi? Dari min pi sampai pi per 2, ya. Kurang lebih beginilah, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, gitu, kurang lebih beginilah. Nah, ya. Kalau kalian lihat, ini fungsi seperti ini bukan fungsi Gasal, fungsi genap, ya. Nggak ada ini fungsi Gasal genap ini di sini, ya. Dia dia tidak bisa mencerminkan maupun tidak bisa, ya, bukan minusnya, ya. Jadi di sini, ya, begitu. Bukan fungsi Gasal maupun fungsi genap, sehingga nanti eh, konstanta yang kita cari itu tiga-tiganya, ya, bisa, ya. Maka A0, ya, AN dan BN itu wajib kita cari, ya. Itu ya, seperti itu. Nah, ya sudah, tadi kita punya apa tadi, dari rumus 1, ya, dari persamaan 1 tadi, ya, itu. Nah, ini rumus 1 tadi, ini kita bisa ambil, ya, ini. Nah, oke. Nah, itu, ya. Nah, ini persamaan 4 tadi, ya. Ini persamaan 4. Nah, seperti itu. Tuh, ya. Ini dari rumus 1 kan ini tadi, ya. Nah, jadi yang nomor ANBN kita cari belakangan saja lah, ya. Nah, itu. Nah, dengan apa? Dengan periodenya itu sama dengan 2pi, ya. Periodenya sama dengan 2pi, kita ganti aja. Nah, berarti T-nya sama dengan 2pi. Nah, gitu kan? Ya, ini 2pi periodenya, ini 2pi, ya. Ini 2pi, seperti itu. Nah, oke, ya sudah, kita bagi 2 kan 1 seperpi, ya, integral min pi, ini min, ya, sampai pi fx dx, ya. Kalau kalian lihat fungsi ini kan terbagi jadi 2, ya. Nah, fungsinya apa tadi? Fungsinya kan ini, ya, fungsinya. Ya, ini fungsi ini harus kalian ingat-ingat selalu di sini fungsinya ini. Nah, oke. Ya, ini fungsinya. Oke. Nah, kalau kalian lihat fungsi itu, ya, fungsi ini kan terbagi jadi 2. Dari daerah min pi sampai pi per 2, ya, ini seperpi, ya, dari daerah min pi sampai pi per 2, ya, fx dx ditambahkan ini dari pi per 2 sampai pi, ya, pojok itu. Nah, ini pi per 2 sampai pi. Dengarkan, ya. Dengarkan baik-baik, guys. Ya, biar kalian bisa, ya. Nah, tuh. Ya, ini. Terus, ya, dari sini nanti kalian bisa manipulasi lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat, ya, dari fungsi, ya, kalau kalian lihat di sini dari min pi sampai pi per 2 itu fungsinya 0. Ini kan dari min pi sampai pi per 2 itu nilainya 0. Berarti ini 0, ya. Dari pi per 2 sampai pi itu nilainya 1. Nah, ini kan nilainya 1. Ya sudah. Maka kita punya fungsinya hanya bergantung pada ini 1 doang, ini 0, ya udah gak usah dihitung, ya. Maka ini seperpi, ya,
integral pi per 2 sampai pi, fx-nya berapa? 1. Ya, 1 dx ya. Nah, sehingga ini kita bisa kalian lanjutkan. Integral 1 apa? Integral 1 ya x ya, dari batasnya dari pi per 2 sampai pi. Sehingga ini kalian punya sama pi, batas atasnya masuk pi dikurangi batas bawahnya pi per 2, pi per 2 masuk ke nilai x ini ya. Pi dikurangi pi per 2 ya, itu adalah pi per 2 ya, sehingga nilainya adalah setengah ya. Nilainya adalah ya, ini pi per 2 nilainya adalah setengah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini terlalu mepet ya. Nah, ini. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nilai A0-nya kita sudah dapatkan, nilai A0-nya itu adalah setengah ya. Seperti itu. Nah, mudah kan? Seperti itu. Nah, ini harus ngerti ya. Nah, ini A0-nya setengah ya. Seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan ini nilai AN dan BN di sini ya. Nah, ini aku pindahkan dulu lah ya yang BN ini. Nah, ya, tak pindahkan sini. Nah, ini nilai AN dan BN ya. Kalau kalian lihat di sini. Nah, oke. Nah, ya, informasi apa yang kita ketahui tadi? Bahwa periodenya 2pi ya. Nah, periodenya tak ganti 2pi, karena tadi kan di awal kita sudah tahu periodenya 2pi. Nah, dari mana ini? Dari sini, keberulangannya 2pi ya. Tulis tuh, masukkan nilainya 2pi ya. Ini 2pi ya. Ini 2pi juga. Ini 2pi. Lalu omeganya berapa tadi? 1 ya. Omeganya 1. Ya udah, nx doang ya. Ini kan omeganya 1 ini ya, 1. Ya udah, maka ini tuliskan 1 ya. Nah, ini kan 1 n1x. Ya udah, maka ini kita punya ya, ini 2 bagi 2pi kan seperpi ya. Ini integral min pi sampai pi fx ya, fx cosinus nx dx. Maka nanti dengan cara yang sama, bagian nilai bn itu juga bisa kalian ganti langsung ya. Bn ini nilai t-nya adalah 2pi ya, ini 2pi. Nah, itu kan omeganya 1 ya, tinggal ganti aja. Berarti ini kan 2pi, ini pi, ini kan 1 ya, gitu. Nah, nanti kita bisa kerjakan yang itu juga ya. Nah, oke, selanjutnya dari sini kita jabarkan di sini sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi fx-nya tadi, ini kan seperpi ya. Nah, fungsi fx-nya tadi kan dari apa namanya? Dari min pi sampai pi per 2 itu nilainya 0 ya. Min pi per pi per 2 sampai pi. Ini kan fx dx ya. Sorry. Ya, cos nx. Nah, cos nx dx tambahkan pi sampai pi per 2 ya. Pi dari pi per 2 sampai, sorry, salah tadi, ini salah ya. Min pi sampai pi per 2. Nah, min pi sampai pi per 2. Nah, ini pi per 2 sampai pi. Nah, ini kan fx cosinus nx dx ya. Nah, tadi kan dari min pi sampai pi per 2 di soalnya fx-nya tuh 0 ya, dan dari pi per 2 sampai pi. Kalian baca di soalnya tadi itu nilainya 1 ya, sesuai dengan yang tadi aku ajarkan itu ya. Ini kalian fungsi ini ya, kalian perhatikan itu. Nah, lalu ya, karena itu 0 ya sudah, kita punya di sini seperpi ya, ini integral pi per 2 sampai pi 1 ya, integral 1 cosinus nx dx ya. Nah, itu kan integral cos itu apa? Integral cos itu min sin. Nah, tapi n-nya jadi sepernya ya, seper n ya, min sin nx ya, dari apa tuh, dari pi per 2 sampai pi ya. Berarti ini kita punya. Nah, masukkan ya batasnya ya. Nah, ini minus seper n pi. Nah, ini kan n dikalikan pi. Batas yang atas sama pi ya. Sinus np dikurangi batas yang bawah, sinus n pi per 2. Nah, jangan lupa setiap ada sinus np ya, sinus np ini nilainya tuh 0 ya, karena kalau misalkan kita punya n-nya bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya, sinus np itu pasti 0 ya, pasti 0. Nah, sehingga tapi sinus np per 2 belum tentu 0, maka ini minus kali minus plus ya, sehingga kita punya di sini ya, kita punya di sini. Nah, ntar
Oke, itu ya. Ini dari, oh sorry, ini eh pi per 2 sampai pi ya, betul ya, pi per 2 sampai pi. Oh sorry, integral cos tuh sin ya, bukan min sin, sorry, sin. Nah, integral sin baru min cos, sorry ya. Ini berarti ini minus, nah ini berarti hasilnya minus ya, berarti minus, nah minus seper np, nah ini sinus ya np per 2 ya, itu ini adalah nilai an nya ya, an nya sama dengan minus seper np ya sinus np per 2 itu ya, ini adalah nilai an nya. Nah oke, itu. Nah sekarang ya kita lanjutkan di sini. Nah sekarang kita kalau misalkan lanjutkan berikutnya an sudah, sekarang tinggal nilai bn di sini ya, nilai bn. Nah ini nilai bn yang kita cari di sini. Nah oke, itu ya nilai bn-nya. Nah maka ya kita lanjutkan. Kalau kita mencari nilai bn, ya udah nih apa, masukkan ini kan 2pi tadi, sorry ini kok pi sih, ini 2pi ya, 2pi ini. Nah ya, nah ini maka 2 dibagi 2pi kan kita punya seper pi. Nah ini min 2 pi bagi 2 min pi, 2pi bagi 2 pi, ini fx. Nah sinus 1 ya udah gak usah ditulis, sinus nx dx ya. Ya udah. Nah, ini fungsinya jabarkan di sini dari apa? Ini kan seper pi ya. Nah, ini dari min pi sampai min pi sampai pi per 2 positif ya. Itu fx. Nah, itu sinus nx. Nah, dx. Lalu tambahkan integral pi per 2 sampai pi fx sinus nx dx ya. Seperti itu. Nah, tadi kita punya kalau dari min pi sampai pi per 2 itu fx-nya tuh 0 ya. Dan dari pi per 2 sampai pi fx-nya tuh 1. Sehingga kita punya hasilnya adalah nih ya, seper pi ya, integral dari pi per 2 sampai pi. Nah, ini sin ya nx dx. Nah, integral sin apa? Min cos ya. Nah, seper pi, tapi jangan lupa koefisiennya yang nempel sama x apa? N. Tidak pindah ke bawah ya. Berarti kan ini min ya cos nx dari berapa? Dari pi per 2 sampai pi ya. Masukkan batasnya. Berarti ini kita punya minus seper np. Nah, ini kan cos yang batas yang atas dulu, cosinus np dikurangi cosinus ya np per 2 ya. Begitu. Cosinus NP, jangan lupa nilainya cosinus NP sudah pernah tak ajari ya, itu nilainya min 1 ya, min 1 pangkat N ya. Ya karena kalau kita punya cos pi N-nya 1 berarti cos 180 itu nilainya minus 1. Kalau N-nya 2 berarti cos 360 itu 1, berarti min 1 pangkat 2 positif ya. Nah, sehingga kita punya hasilnya adalah itu ya. Itu adalah min seper NP. Nah, itu ya min 1 pangkat N dikurangi cosinus ya NP per 2. Nah, inilah yang jadi nilai BN nya ya. Nah, ini kan itu ya, tuh ya nilai BN nya itu sama dengan ya seper NP. Nah, itu kan cosinus ya NP per 2 dikurangi minus 1 pangkat N gitu ya. Nah, ini adalah nilai BN-nya. Nah, ya selanjutnya kita tinggal langkah terakhir. Ya, tinggal masukkan kemana? Masukkan ke rumus awal. Ya, ini langkah keberapa tadi? Ini langkah ke-3. Langkah terakhir tuh masukkan ke rumus awal. Ya. Nah, langkah terakhir substitusikan kemana? Ke langkah 1. Ya. Nah, langkah 1 tuh mana? Ini. Ya, langkah ke-1 tuh ini. Ya, ini. A0-nya udah dapet ya, A0-nya udah dapet, AN dapet, BN dapet ya. Ya. Maka ini bisa kita tulis di sini ya. Tuh. Tuh ya. Dan jangan lupa omeganya langsung ganti aja, omeganya 1 ya. Nah, ini omeganya 1. Nah, itu ya. Sehingga kita punya nilainya sini cos nx, di sini sin nx ya. Begitu. Nah,
Oke, kita bisa jabarkan ini ya. A0-nya berapa tadi? A0-nya kan setengah ya tadi ya. Ini. A0-nya 1/2. Gitu, masukkan aja. Nah, berarti 1/2 bagi 2 berarti kan 1/4 ya. Nah, A0-nya tadi kan 1/2. Nah, ini. Ya, 1/2. Kalian cek lah di situ tadi. Nah, sedangkan yang ini, nah ini kalian kan ini kan berjalan indeksnya. Yang berjalan siapa? N di sini. N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kalian punya kalau N-nya 1 A1. N-nya 1 berarti cos X. Terus kalau N-nya 2 berarti A2 ya, cos 2X. Kalau N-nya 3 berarti A3 cos 3X ya. Kalau misalkan N-nya 4 berarti kan A4 cos 4X. Kalau N-nya 5 A5 cos 5X ya. Dan seterusnya ya. Terus yang ini BN-nya juga jalan ya, maka kalian punya di sini B1. Kalau N-nya 1 berarti sinus X ya. Kalau N-nya 2 berarti kan plus B2 sinus 2X. Kalau N-nya 3 berarti B3 sinus 3X. Kalau N-nya 4 berarti B4 sinus 4X. Kalau N-nya 5 berarti B5 sinus 5X ya. Kalau N-nya 6 berarti B6 sinus 6X dan seterusnya. Nah, pertanyaannya berapa A1, A2, A3 dan seterusnya? Berapa B1, B2, B3 dan seterusnya? Ya. Ini harus ada titik-titik. Kenapa? Karena nilainya sampai tak hingga. Lalu ambil nilai AN-nya. Nah, AN-nya tadi kan ketemu ya. Nah, di mana nilai AN-nya? Nah, AN-nya tadi kan AN-nya itu sama dengan berapa tadi? Seper NP ya. Seper NP sinus ya, NP/2 ya. Begitu. Loh, sebentar. Iya minus ya, ada minusnya ya, minus seper NP. Nah, ini kan. Maka nanti kalian bisa cari di sini. Kalau misalkan ya ini kan AN ya. Kalau misalkan N-nya 1, berarti berapa ini? Maka A1 masukkan ya, N-nya 1 berarti kan minus seper Pi sinus berapa ini? Kalau N-nya 1 berarti sinus Pi/2. Pi/2 berapa? Sin 90. Sin 90 berapa? 1 ya. Maka kita punya min seper Pi. Kalau N-nya 2, nah berarti kan gimana? A2. Ini kalau N-nya 2 berarti min seper 2Pi. Berarti ini sinus ya. Berarti kan kalau N-nya 2, 2 bagi 2 kan 1. Berarti sinus Pi. Ya, sinus Pi itu 0. Sinus 180 0, berarti 0 ya. Nah, kita punya sampai berapa ini? Kita ambil sampai 5 lah ya. Karena kenapa sampai 5? Karena kan ini pertanyaan kenapa sampai 5? Kenapa ini sampai 6? Sebenarnya sah-sah saja berapapun. Karena ini di sini sampai 5, di sini sampai 6 gitu ya. Nah, itu harus tahu tuh. Nah, oke. Kalau N-nya 3 berarti ya, berarti kan A3 berarti kan di sini min sepertiga Pi, di sini sinus ya. Kalau N-nya 3 berarti 3Pi/2 ya. Nah, itu sama dengan berapa itu? Kalau 3Pi/2 berarti itu kan sinus 3Pi/2 itu berapa? Sinus 180 kali 3 sinus 270 itu berapa? Min 1 ya. Nah, min 1 berarti min 1 kali sepertiga Pi, min sepertiga Pi berarti sepertiga 3Pi ya. Kalau N-nya 4, nah A4 itu sama dengan ya minus seperempat Pi ya. Itu sinus ya. Kalau misalkan itu ya. Loh, sebentar. Ini ya. Berarti kalau N-nya 4 berarti 4 bagi 2 ya. Berarti sinus 2Pi. Nah, ingat sinus 2Pi, sinus kelipatan bulat Pi itu 0. Ya, berarti 0. Nah, yang terakhir ini N sama dengan 5, berarti di sini A5 berarti kan minus seper 5Pi sinus 5Pi/2. Nah, sinus 5Pi/2 itu kan sama dengan sinus 450. Sinus 450 itu min 1 ya. Nah, 1. Berarti ini 1 kali minus seper 5Pi itu minus seper 5Pi. Nah, ini harus hafal kalian sinus kosinus itu. Ya. Yang berikutnya tuh ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mencari BN-nya ya. Nah, ini ya, yang berikutnya itu adalah mencari BN ya. BN-nya tadi rumusnya apa tadi? Yang kita sudah temukan adalah seper NP ya. Nah, kosinus min 1 pangkat N ya dikurangi kosinus
ya NP per 2 ya. Nah, kalau N-nya 1 ya, ini kalau N-nya 1 berarti kan masukkan, berarti kan B1 ini seper Pi ya, ini min 1 pangkat 1 ya. Ya udah, gak usah kurung lah ya. Nah, ini min 1 min cos, ini kan kalau N nya 1 berarti cos pi per 2. Cos pi per 2 itu kan cos 90, 0. Berarti kan ini jadinya min seper pi. Nah, kalau N nya 2 itu kan berarti B2 itu kan sama dengan ya. Nah, itu ya. Cos 90 kan 0, min 1 pangkat 1 itu 1. Nah, oke, sebentar, ini kebalik tadi ya. Sebentar, ini kebalik. Ini ya, cos NP sama aja sih, cos NP per 2 kan di depan ya. Ini kebalik, punya aku yang kebalik. Nah, ini kan tadi salah. Bentar. Ini kan tukar ya. Maaf. Ini tadi tuh hasil yang tadi itu apa? Cos NP per 2 min 1 pangkat N. Kalau cos NP per 2 berarti kan cos Pi per 2 karena N-nya 1 masukkan. Berarti kan dikurangi min 1 karena N-nya 1 masukkan di sini. Nah, cos Pi per 2 itu 0 ya. 0 dikurangi minus 1 ya 1. Nah, ini berarti kan seper Pi ya. Nah, oke, B2 berarti kan N-nya 2, berarti seper 2 Pi. Berarti kan di sini cos Pi ya. 2 bagi 2 kan 1 dikurangi min 1 pangkat 2 ya. Nah, ini min 1 pangkat 2 berapa? 1. Cos Pi berapa? Min 1 ya. Nah, min 1 kan berarti kan kalau min 1 ya, berarti kan min 1 kurangi 1 berarti min 2. Min 2 bagi 2 1, berarti min seper min 2 ya. Kan min 2 kan. Nah, ini tulis saja min 2 per 2 Pi ya. Kalau N-nya 3 ya. Nah, berarti kan B3 itu kan sama dengan ya, ikuti rumusnya tadi. Ini ya. Ini ikut rumus ini, berarti kan B3 seper 3 Pi ya. Cos 3 Pi per 2 dikurangi min 1 pangkat 3 gitu ya. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Cos 3 Pi per 2 berapa? Nah, cos 3 Pi per 2 adalah berapa itu? Kalau kalian tahu itu. Cos 3 Pi per 2 itu sama dengan cos 270 ya. Cos 270. Cos 270 itu berapa? Cos 270 itu 0 ya. 0. Berarti kan 0 dikurangi minus 1 kan positif. Positif 1 dikalikan 3 Pi. Sepertiga Pi ya. Sepertiga Pi hasilnya. Ya. Nah, kalau N-nya 4 ya lanjutkan ya. Kalau N-nya 4 nanti itu hasilnya ini B4 sama dengan seperempat Pi. Nah, itu kan ikuti rumus ini tadi. Cos-nya itu tadi cos ya. Cos N-nya 4 berarti kan 2 Pi ya dikurangi min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4 berapa? 1. Cos 2 Pi itu berapa? 1 juga ya. Cos 360 itu 1 ya. 1 kurangi 1 berapa? 0. Berarti kan gitu. Nah, terus kalau misalkan N-nya 5 berarti ya itu kan B5 ya seper 5 Pi. Itu berarti kan cosinus ya 5 Pi per 2 dikurangi min 1 pangkat 5. Min 1 pangkat 5 berapa? Min 1 ya. Cos 5 Pi per 2 berapa? Itu kan cos 5 Pi per 2 itu 0 ya. Nah, tolong dengarkan ya. Nah, itu 0 dikurangi minus 1 berarti kan positif 1. Jadinya positif seper 5 Pi. Nah, kalau N-nya 6 ya berarti kan ini B6 ya. Ini kan seper 6 Pi. Berarti kan cos 3 Pi ya dikurangi min 1 pangkat 6. Min 1 pangkat 6 berapa? 1. Cos 3 Pi berapa? Ya. Cos 3 Pi. Nah, cos 3 Pi itu ya cos 3 Pi itu min 1 ya. Nah, min 1 kurangi 1 min 2. Berarti kan ini sama dengan min 2 per 6 Pi ya. Dan seterusnya. Nah, masukkan semua hasil ini ke sini tadi. Ya, masukkan semua ke sini. Nah, gitu loh, ya. Jadi kan harus bisa seperti ini. Ya, karena aku sudah jelasin gamblang banget ini. Ya, tugas kalian tinggal mengulang. Jadi jangan langsung nyalin, makanya aku suruh kalian semua hadir. Jangan tinggal nunggu jawabanku doang gitu loh. Kalau kalian nunggu jawabanku doang cuma dapat nilainya aja. Lalu apa artinya nanti kalian di ujian gitu kan. Jadi apa namanya nanti jadinya malah gak bisa. Nah, A1
ya A1 min 1/pi, ganti semua ini. Ya, ini kan A1 itu min 1/pi. Nah, ini A2 nih, tak hapus dulu. Nah, masing-masing A ini kalian tulis ini. A1-nya tadi ya, A1-nya adalah min 1/pi. Nah, A2-nya ini A2-nya 0. Nah, 0. Ya udah 0. A3-nya berapa? A3-nya 1/3 pi. Nah, ini di sini tadi 1/3 pi. Terus A4-nya berapa? 0. Ya sudah, tulis 0. A5-nya berapa? Di sini min 1/5 pi. Itu ya. Terus B1-nya berapa di sini? Nah, ini coret semua dulu, coret semua. Nah, B1, B2 dan seterusnya. Ini kan B1, B2, terus B3, B4, B5, B6. Nah, ini dari B6 dulu deh. B6-nya berapa di sini? Min 2/6 pi. Ya. B5-nya berapa? 1/5 pi. B4-nya berapa di sini? B4-nya tuh 0. Ya. Terus B3-nya berapa? B3-nya 1/3 pi, ya. 1/3 pi. Terus B2-nya berapa? Nah, ini min 2/2 pi, ya. Min 2/2 pi. Terus B1-nya berapa? B1-nya di sini, ini 1/pi. Nah, itu. Ya udah, tinggal. Nah, ini kan semua kan ada 1/pi kan? Bisa dikeluarkan itu 1/pi-nya itu. Berarti kan di sini 1/4, ya. 1/4. Nah, itu tambahkan, ya, tambahkan berapa? Nah, ini oke lah, kita keluarkan ya. Kita keluarkan aja minus 1/pi-nya agar yang di depan ini positif. Ya, minus 1/pi. Terus ini jadinya apa? Cos X. Ini lenyap 0. Ini jadinya kan minus 1/3 kan? Jadinya ini minus 1/3, berarti kan minus cos 3x/3 ya. Ini 0, yang ini minus 1/5. Berarti kan agar ini minusnya sudah keluar, berarti di sini harus plus. Berarti cos 5x/5 ya. Oh, sorry, ini harus ada tanda plus seterusnya ya. Nah, ini harus ada tanda ini. Ya, harus ada tanda ini. Nah, ini kan ini ya. Terus yang BN, jangan lupa, yang ini, bagian yang ini, suku yang kedua ini, yang sin, ya, yang sin tuh, ya, 1/pi-nya boleh kalian keluarkan juga, ya, 1/pi, nah itu, ini kan sin X ya, tulis aja sin X, nah, sin X, nah, ya, terus yang ini, sin 2X, ini kan, 1/pi-nya sudah keluar, yang ini kan tinggal, min 2 sin 2X, nah, ini kan min 2 sin 2X, dibagi berapa itu? Dibagi 2, ya, terus yang 3X, nah, itu, berarti kan, 1/pi-nya sudah keluar, berarti kan plus, ya, sin 3x ini, sin 3x/3. Terus yang 4x ini 0, nggak usah. Sin 5x berarti kan itu, ini kan 1/5, 1/pi-nya udah keluar, berarti tulis saja sin 5x/5. Yang 6, ini kan minus, berarti minus di sini, min 2 sin 6x/6 ya, dan seterusnya. Nah, kita cek apakah jawabannya sama, itu kan. Nah, kita cek ini, jawaban ini, ya. Ini, oke, ya, ini kita cek ini. Nah, kita cek gak sama atau tidak, gitu kan, persoalannya kan. Nah, kalau sama berarti jawaban kita benar. Nah, itu kan. Nah, ini kita cek, ya. Nah, berarti ini 1/4 betul ya, 1/4 betul. Terus ini min 1/pi cos X/1 sama kan. Ya sama, ini kan cos X bagi 1 kan cos X. Ini kan cos 3x/3. Ini sama juga kan, ya. Sama. Ya, yang ini plus 1/pi, ini plus 1/pi sama juga. Ini sin X/1 sama. Ya, sama. Ini min 2 sin 2x/2 sama. Plus sin 3x/3 sama. Sin 5x/5 sama. Nah, ini harus terbukti. Min 2 sin 6x/6 sama. Berarti kan jawaban kita apa? Jawaban kita terbukti. Ya. Nah, gitu. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.